Profil perusahaan. Nama perusahaan ini yaitu adalah Pabrik Tempe Supermurni yang beralamatkan di Jalan Kasuari nomor 26, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17147. Nomor telepon untuk menghubungi perusahaan ini yaitu 0812 1993 350. Sejarah singkat mengenai perusahaan Pabrik Tempe Supermurni. Pabrik Tempe Supermurni ini sudah berdiri dari tahun 2013 dan baru mendapatkan izin usahanya pada tahun 2023. Banyak perubahan dan perkembangan yang sudah dilakukan oleh Bapak Tri Nur Cahyo Wibisono selaku pemilik dari awal memulai usaha. Pasang surut juga sudah dialami oleh beliau dalam mengembangkan usahanya, seperti pada saat kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, yang dimana hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan yang diterima oleh Pabrik Tempe Supermurni. Pada awalnya, Bapak Tri Nur Cahyo Wibisono mulai memproduksi tempe secara manual dan tradisional. Tempe yang diproduksi ini dipasarkan dengan berkeliling di sekitar tempat produksi. Hingga saat ini, Pabrik Tempe Supermurni dapat mengirimkan produksinya dengan menggunakan kendaraan ke berbagai tempat di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik Tempe Supermurni telah menjadi supplier bagi pelanggannya yang berada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini menerapkan prinsip kejujuran dalam menjualkan produknya. Di masa yang akan datang, Pabrik Tempe Supermurni berencana untuk mengembangkan usahanya dan memperluas jangkauan pasarnya hingga keluar daerah Bekasi. Apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan aktivitas pemrosesan informasi yang melibatkan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan, serta mengumpulkan uang tunai sebagai bentuk pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan dari siklus pendapatan adalah untuk memberikan produk pada harga yang tepat, memastikan bahwa pendapatan perusahaan direkam, diproses, dan dilaporkan dengan benar, sehingga memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Siklus pendapatan terdiri atas 4 aktivitas dasar bisnis, yaitu penjualan, kedua pengiriman, ketiga penagihan atas piutang dari penjualan, dan yang terakhir adalah penerimaan kas dari penjualan. Siklus pendapatan Pabrik Tempe Supermurni meliputi penjualan hasil produksi, penetapan harga jual, dan pembayaran oleh klien. Pertama, penjualan hasil produksi. Produksi dilakukan setiap hari tanpa adanya pertimbangan apakah ada pesanan atau tidak. Hal ini dikarenakan tempe membutuhkan waktu lebih dari 2 hari untuk diproduksi, sehingga Pabrik Tempe Supermurni melakukan produksi setiap hari untuk mempersiapkan persediaan produk yang akan dijual. Pabrik Tempe Supermurni menggunakan metode perkiraan untuk menentukan kuantitas tempe yang akan diproduksi. Klien atau pelanggan Pabrik Tempe Supermurni terdiri atas tukang sayur atau perorangan, restoran, dan distributor. Pabrik ini juga menerima pesanan berdasarkan ukuran tempe yang dipesan. Barang pesanan pelanggan yang berada di kawasan Bekasi akan dikirimkan langsung oleh Bapak Tri atau karyawan dari Pabrik Tempe Supermurni. Pesanan klien dilakukan melalui WhatsApp yang kemudian akan didata dan dilanjutkan pada proses packing dan pengiriman. Kedua, penetapan harga jual. Penetapan harga jual tempe dipengaruhi oleh harga bahan baku, baik bahan baku langsung maupun tidak langsung, biaya overhead, dan siapa customer-nya, di mana harga jual kepada tukang sayur dengan harga jual kepada restoran berbeda sesuai dengan level restorannya. Yang terakhir yaitu adalah pembayaran oleh klien. Pembayarannya ini dilakukan secara tunai dan kredit dengan pembayaran hutang maksimal 1,5 bulan atau setiap tanggal 15. Tempe sudah harus dibayar oleh klien. Setelah barang diterima oleh klien, mereka akan menerima kwitansi atau nota. Klien tidak dikenakan ongkos kirim dalam pengirimannya, yang dimana ongkos kirim ini akan ditanggung langsung oleh pemilik pabrik kepada klien. Flowchart siklus pendapatan milik Pabrik Tempe Supermurni, yang dimana pada siklus ini terdapat 5 bagian, yaitu pelanggan, bagian penjualan, bagian gudang, bagian produksi, dan bagian pengiriman.
Pelanggan akan memesan produk kepada pabrik yang dimana pemesanan ini akan langsung masuk ke dalam bagian penjualan. Bagian penjualan akan menerima daftar pemesanan dari pelanggan dan akan langsung diberikan kepada bagian gudang untuk dilakukannya pengecekan persediaan produk jadi. Apabila produk jadinya sudah tersedia, maka bagian gudang akan membuat data ketersediaan barang yang akan langsung diberikan kepada bagian penjualan. Data persediaan barang jadi ini akan dibuat kwitansi, yang dimana kwitansi ini ada dua. Satu, kwitansi untuk pelanggan yang membayar secara langsung atau tunai, dan satunya lagi berbentuk kwitansi dua rangkap, yang dimana ditujukan untuk pelanggan yang berhutang atau membayar secara kredit. Dua rangkap ini, yang satunya akan diberikan kepada pelanggan dan satunya lagi akan disimpan oleh pabrik. Untuk pelanggan yang membayar secara tunai, kwitansinya sebelum diberikan kepada pelanggan akan diberikan terlebih dahulu ke dalam bagian gudang. Bagian gudang akan menerima kwitansi dari bagian penjualan dan bagian gudang akan langsung menyiapkan produk jadinya, yang dimana setelah produk jadi tersebut siap untuk dikirim, maka bagian gudang akan langsung memberikannya kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mengirim pesan produk ke pelanggan sesuai dengan alamat yang sudah dituju. Apabila produknya tersebut sudah sampai di pelanggan, maka pelanggan akan diberikan kwitansi yang berupa data ketersediaan barang yang dipesan, dan setelah pelanggan melakukan pembayaran, kwitansi yang dimiliki oleh pelanggan ini akan dicap lunas oleh bagian penjualan, yang dimana kwitansinya nanti akan diberikan kembali kepada pelanggan, dan bagian penjualan akan mencatat hasil pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan tersebut, yang dimana hasil ini nantinya akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Namun, berbeda lagi dengan proses apabila pada saat pengecekan persediaan produk jadi tersebut tidak tersedia atau kurang ketersediaannya, maka bagian gudang akan mengirimkan data kepada bagian produksi agar bagian produksi dapat langsung untuk memproduksi barang tersebut, yang dimana setelah barangnya jadi, maka bagian produksi akan memberikan barang jadi tersebut ke dalam bagian gudang. Bagian gudang akan membuat data ketersediaan barang yang akan diberikan kepada penjualan, akan membuat data persediaan barang jadi, yang dimana data ini nantinya akan dibuat menjadi kwitansi. Dan proses ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, namun akan berbeda sedikit prosesnya apabila pelanggan membayarnya secara kredit atau dengan berhutang. Proses ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya pada bagian selanjutnya. Selanjutnya, flowchart siklus pendapatan yang terdiri atas pelanggan, bagian penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima kwitansi dari bagian penjualan pada halaman sebelumnya atau halaman yang berbeda, sehingga dilambangkan atau disimbolkan dengan segi 5 terbalik. Kwitansi tersebut berupa nota penjualan tunai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, berdasarkan kwitansi tersebut, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan secara manual yang mana akan menghasilkan jurnal penjualan. Bagian penjualan menerima rangkap 3 kwitansi daripada bagian penjualan di halaman sebelumnya atau halaman yang berbeda, sehingga dilambangkan pula dengan segi 5 terbalik. Kwitansi tersebut akan dikirimkan dari bagian penjualan kepada pelanggan dan bagian gudang. Berdasarkan kwitansi tersebut, bagian gudang akan melakukan proses penyiapan barang jadi yang akan menghasilkan data atau informasi barang jadi. Data tersebut akan dikirimkan kepada bagian pengiriman, yang kemudian bagian pengiriman akan melakukan pengiriman barang pesanan kepada pelanggan. Pengiriman tersebut akan menghasilkan informasi berupa data barang jadi yang sudah dikirimkan. Kemudian pelanggan akan menunjukkan bukti kwitansi dan akan menerima barang. Setelah itu, pelanggan akan melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan jatuh tempo. Apabila sudah melakukan proses atau transaksi pembayaran, maka akan menghasilkan informasi berupa data pembayaran
yang akan dikirimkan kepada bagian penjualan. Kemudian, berdasarkan data pembayaran tersebut, bagian penjualan akan melakukan verifikasi pembayaran yang kemudian jika terverifikasi akan menghasilkan data pembayaran lunas atau yang disebut dengan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut dari bagian penjualan akan dikirimkan kepada bagian akuntansi yang akan diolah oleh bagian akuntansi dengan melakukan pencatatan secara manual dan akan menghasilkan jurnal penjualan. Aktivitas pengendalian internal penjualan tunai pada pabrik tempe Supermurni. Yang pertama, merespon permintaan pesanan oleh pelanggan. Bagian penjualan akan merespon terhadap pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, otorisasi transaksi. Pemilik pabrik tempe Supermurni mengotorisasi penjualan tunai baik langsung dibayar ataupun berhutang atau secara kredit. Yang ketiga, pengamanan aktiva dan catatan. Hal ini ada dua, yaitu satu, pemesanan yang dikirim adalah pemesanan yang telah disetujui. Yang kedua, kuantitas produk dihitung secara independen. Keempat, pemisahan penugasan. Aktivitas pengendalian internal pabrik tempe Supermurni terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ada yang bertugas untuk menerima pesanan. Yang kedua, ada yang bertugas untuk memisahkan kwitansi untuk pelanggan. Yang ketiga, ada yang bertugas untuk melakukan pencatatan data ketersediaan produk. Dan yang terakhir, ada yang bertugas untuk melakukan pencatatan jurnal penjualan. Yang kelima, memeriksa ketersediaan produk. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas produk yang tersedia. Apabila stok produk kurang, maka akan ditunda terlebih dahulu pemenuhan pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, ada dokumen dan catatan yang memadai. Pabrik tempe Supermurni melengkapi dokumennya berupa nota penjualan yang akan dibuat sebelum terjadi transaksi dengan pelanggan. Yang kedua, data penjualan akan diberikan kepada pihak akuntansi untuk dicatat dan disimpan. Dan yang terakhir, jurnal transaksi penjualan dicatat setiap hari.